Indonesia itu pasti ujung-ujungnya ngebaso. Budaya. Udah budaya, jadinya udah selesai hari raya, udah enek, balik lagi ke baso. Nah, daripada khawatir lagi corona, sieun ya, takut makan di luar, udah we bikin sendiri, udah gampang atuh. Rade. Tuh lihat tuh. Baso masih lama. Lagi lanjut. Tuh. Yang pertama dilakukan adalah menumis bawang putih dan bawang merah, nih ya. Yang sudah diulek ya. Boleh diulek, boleh di blender, pokoknya dihaluskan. Ini ditumis. Belum panas itu? Udah. Oh iya. Baik saeuti. Itu kurang mantap itu teh menurut chef ini, Chef Abdul Ghani. Yeay. Apa chef? Chef. Lainnya Ustadz teh? Bukan. Tuh, lihat langsung wangi nih. Udah. Enggak. Cek abi ge. Atos ya tegas digebruskeun teh. Da ujung-ujungnya ngabaso da arenek atuh habis lebaran mah nya. Ngabaso deui gitu. Nah, seri. Arenek atuh. Tunggu dulu. Lamia. Ini sampai gini ya, udah coklat, langsung matiin apinya. Selama dia kena minyak dia masih proses pematangan, jadi harus cepet diangkat, kalau nggak jadi pahit ya. Nah ya, sekarang kita mengolah baksonya. Nah sekarang ini ada bahan baksonya, ini daging, saya pakai daging paha setengah kilo. Kalau bisa uratnya udah dipisahin ya, jadi supaya nggak bergerinjil ya. Supaya nggak bertekstur. Ini khusus yang pengen baksonya lebih mulus, semakin uratnya harus dihilangin. Tapi kalau pengen ada tekstur kayak bakso urat ya pakai, nggak apa-apa ya. Ya, ada tips untuk mencegah baksonya kurang kenyal. Jadi daging ini dicucinya harus pas sebelum dipotong. Kalau seandainya udah dipotong dicuci, nanti kualitas dari dagingnya jadi berkurang dan jadi nggak kenyal ya. Ini penting banget. Tapi ini potongannya kecil-kecil nih ya. Kita gebruskeun heula. Gimana? Gebruskeun ya. Digebruskeun. Terus siapin es batu. Es batu secukupnya. Kenapa es batu? Supaya mencegah nanti saat di blender si dagingnya ada hawa panas, itu juga mau bikin rusak kualitas bakso ya. Makanya di counter sama si es batu ini. Bukan counter HP ya. Kenapa? Ya kan suhu kulkas rada leuwih. Oke. Bismillah. Atau pakai copak ya? Belum dicolok. Es colok. Siap ya. Oke. Lihat warnanya langsung berubah jadi pinky. Oh ya, bagus ya. Ya, kita kasih ini bawang yang tadi. Gebruskeun napel, kaldu bubuk ya, sama garam, merico. Nah ini baru sekarang tapioka ya. Sedikit ya. Sedikit dulu. Oke, bertahap ya. Siap ya. 1, 2, 3. Oke. Sekarang masukin lagi. Udah jadi. Baiklah, ada sedikit-sedikit yang ini. Bagus ya. Cari wadah ya. Aduh dia.
halus banget ya. Nah udah kayak gini, sebelum kita bentuk jadi bola-bola bakso, taruh dulu di freezer kurang sekitar setengah jam buat jadi nanti si adonan ini tuh jadi lebih padat ya, dan dibentuknya jadi lebih gampang. Nah sekarang mau bikin kuahnya. Ini bisa pakai tulang ayam, bisa pakai ayam, atau bisa pakai tulang sapi. Ini saya pakai sedikit daging ya, jadinya dia ada kaldu-kaldunya, ini yang bikin enak. Kalau seandainya nanti ada kotoran atau darah yang menggumpal ke atas, jangan lupa diambilin ya, supaya nanti kuahnya bening. Nah sekarang kita masukin tumisan bawang merah dan bawang putih supaya wangi ya. Yang udah diulek. Merica 1 SDT, gula 1 SDT, kaldu bubuk dan garam 2 SDT, 1 SDT. Apa dulu? Apa nebak? Nebak. Dilihat daripada gundukan Bawang daun secukupnya ya. Udah jadi deh kuahnya. Begini doang ya. Nanti ingat kalau misalnya lagi bikin baksonya, jangan pakai air kuah ini ya, karena nanti kan namanya bakso tuh ada sisa-sisa tapioka, nanti kalau digodoknya di sini jadi butek, jadi keruh. Jadi nanti pas lagi pembuatan baksonya, pembentukan baksonya beda, jangan di sini. Ingat, sambil nunggu baksonya masih di kulkas, nanti kita bentuk ya. Jadi gini, kalau mau bentuk baksonya bagus, jangan dibentuk di atas api dalam keadaan ngegolak, nanti si baksonya jadi pecah. Nah ini bakso bagus nih. Kayak gini langsung dimasukin, nanti si baksonya jadi berserabut, jadi pecah, nggak bagus ya. Jadi kalau udah ngegolak ini, matiin apinya, terus diangkat, taruh di meja aja ya. Jadi jangan keadaan ngegolak. Nih, ini kan dalam keadaan panas, tapi tidak di atas api, gitu ya caranya. Nah, ini yang tadi ditaruh di kulkas ya. Tadi saya sekitar sejam, karena pas jam istirahat ditaruh di kulkas bawah ya. Kalau mau ditaruh di freezer itu setengah jam cukup. Ini yang tadi udah ditaruh kulkas, kasih baking powder ya. Ini yang bikin membal, salah satu rahasia. Kenapa belakangan baking powder? Supaya tidak terganggu. Supaya kan dia aktifnya langsung, nanti kalau ditunda-tunda jadi kadaluarsa. Masa berlakunya. Paling enak emang pakai yang kayak begini nih. Jadi ngefit ke tangan tuh. Ke sini. Pastiin airnya ini ya. Jangan terbawa banyak. Nih lihat Bu Titin coba. Nih ya, diambil agak banyak. Diusap itu gini dulu nih, digini dulu, kayak disayang-sayang supaya ininya teksturnya halus ya. Tuh digini. Kalau perlu jempolnya di ini lagi dikit. Tuh jadi digininya ya. Lebih cantik ya. Tuh. Siap, gede. Nah, ya. Gede ya. Nih. Gede, standar abang-abang. Standar bakso. Lagi ya. Lagi. Diusap-usap. Ulah dicarekan ya, diusap-usap, disayang-sayang. Sok Bu Titin ngajaran nih bareng. Nah. Bu Titin juga udah terlatih nih tangannya. Dari kemarin bikin tuh ya eksperimen ya. Tuh digini-gini. Pastiin dia teksturnya halus lah, walaupun gak terlalu halus, lumayan ya, nggak karadak teuing. Nah, diginin supaya sempurna bulatnya. Semangat. Tuh, lihat Bu Titin bagus. Mantap.
pintar Bu Titin. Diginin aja pakai, kalau udah berbentuk bulat digini-gini sama sendok jadi bulat. Oh. Ini udah bagus. Ada ekor dikit gini nggak apa-apa ya, nggak emang khas ya. Kita juga ini. Nanti digunting belakang kamera. Ya Bu Titin dan seterusnya ya. Coba sekali lagi Bu Titin, coba lihat. Tuh. Jangan lupa pakai ini ya, dicelup nanti tangan. Mantap. Ya, begitu deh sampai seterusnya ya. Lah, kok ada serabut? Nah, gitu ya. Begini. Geda. Nah, udah selesai semua dibentuk, panasin lagi di atas api sampai semuanya mengambang ke atas ya. Ini kalau ada yang naik-naik gini, diambil aja ya. Nah, ini yang sudah terapung. Tuh, lihat yang udah terapung, berarti dia udah matang ya. Diambil. Terus ini siapin air es ya. Taruh sini. Nah. Semua yang mengapung ini diambil. Tadi ini apinya kegedean jadi ada yang pecah. Makanya apinya kecil aja ya, jangan terlalu besar. Bisa merusak tekstur bakso. Fungsinya air es supaya menyetop proses pematangan dan dia jadi membal ya. Ini tadi yang udah digodok udah direndam sama air es semua, jadi udah proses pematangannya udah terhenti dan ini dia jadi membal gini ya. Nih contoh satu, diambil satu, dia membal banget tuh, jadi keras ya, membal lah ya. Tuh dari kuah ini setelah matang kita udah bisa langsung, jadinya mau langsung dimakan kayak gini nih. Kita langsung aja ambil secukupnya yang mau kita makan, cemplungin deh ke ini, sisanya bisa jadi stok, ditaruh di plastik gitu ya. Kita taruh sini misalnya, sisanya ya udah taruh plastik, taruh freezer, jadi persediaan bisa. Bun, kok tenggelam lagi? Kan belum ngegolak lagi. Oh, iya. Ini harus dalam keadaan mendidih lagi ya. Tuh lihat, tuh lihat ini baksonya membal ya kalau kita gini-gini. Jadi nggak tuh ngekok ya. Kita lihat dalamnya. Wow. Bakso. Mantap. Iya. Ini bulat-bulat ini baking powder ya. Coba kita giniin membal. Licin. Yang inilah, ini terlalu kecil nih. Oh, no. Tuh ya, dia membal ya, bagus ya. Dalamnya juga sempurna, matang sempurna. Pokoknya udah kayak beli aja, padahal bikin, tapi lebih aman daripada di luar. Lagi pandemi gini mendingan bikin ya. Nah sekarang ini sambil nunggu ya, jadi api kecil saja, biarin aja. Ini udah bisa dimakan sebenarnya karena udah pakai kuah. Udah.